Shalom sahabat inspirasi, apa kabarnya hari ini? Harapannya pasti masih sama. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun berada. Sahabat inspirasi, hari ini kita kembali lagi dalam program iTalk atau Inspiring Talk. Inspiring Talk ini membahas tentang tema-tema yang menarik, khususnya di kalangan muda saat ini. Dan hari ini kita mau membahas tentang sebuah tema, yaitu pacaran virtual. Nah, di era sekarang ini yang serba di digital ini, banyak orang-orang yang melakukan komunikasi secara virtual. Salah satunya itu banyak anak muda atau kalangan muda yang berpacaran saat ini dengan cara online atau virtual. Nah, apa sih menariknya pacaran secara virtual? Apa sih kelebihan dan kekurangan dalam berpacaran secara virtual? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan ditemani oleh Kak Joshua Sibarani sebagai narasumber yang akan menginspirasi kita semua, teman-teman. Nah, saya mau menyapa Kak Joshua Sibarani. Salam Kak Jo. Shalom Karina, shalom sahabat inspirasi, apa kabar semua? Luar biasa ya. Baiklah sahabat inspirasi, kita akan memulai, namun sebelum memulai program ini kita akan berdoa dan doa dibawakan oleh Kak Jo. Oke, mari sahabat inspirasi kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami. Tuhan boleh sertai kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan malam ini kami boleh bersama-sama dibekali dan diberkati dengan program Inspiring Talk bersama hamba dan bersama dengan Karina. Berkati dan urapi setiap kami sehingga apa yang kami bincangkan sungguh-sungguh menginspirasi dan memberkati para pendengar sahabat inspirasi pada malam hari ini. Kami serahkan perbincangan kami, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah sahabat inspirasi, kita akan mulai mengulas satu persatu terkait pacaran virtual ini. Pasti banyak teman-teman yang di rumah atau yang mengikuti acara ini penasaran apa yang akan dibahas terkait pacaran virtual ini. Nah, teman-teman yang mengikuti acara ini juga boleh memberikan pertanyaan lewat kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Mungkin ada yang mengganjal di hatinya, nanti kita akan dibantu oleh Kak Jo dalam mengulas tentang pacaran virtual ini. Oke Kak Jo, ada pertanyaan nih dari kaum muda terkait pacaran virtual. Yang pertama itu pacaran virtual. Apa sih sebenarnya pacaran virtual itu Kak Jo? Oke, pacaran virtual dari dua kata, pacaran dan virtual gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah online dating, virtual dating atau virtual date, virtual relationship gitu ya. Jadi apa yang maksud dengan pacaran virtual? Pacaran virtual itu berarti seseorang itu menjalin hubungan dalam konteks pacaran itu secara online, jadi tidak dalam dunia nyata. Artinya mereka hanya bertemu dan berkomunikasi secara online, bisa melalui media sosial, bisa juga melalui platform aplikasi kencan online. Sekarang itu ada banyak sekali aplikasi kencan online, gitu kan ya. Jadi satu hal yang perlu kita bedakan, pacaran online ini, Karina, itu berbeda dengan yang namanya long distance relationship, LDR. Karena kalau LDR itu kan gini, misalkan Karina ini punya pacar di satu tempat yang sama, sering ngedate bareng, nonton bareng, makan bersama, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu karena ada faktor-faktor tertentu akhirnya berpisah, berbeda kota atau beda negara, lalu pacaran tetap berlanjut tapi akhirnya long distance relationship. Tapi kan pertama kan sudah ketemu nih, ya kan, jadiannya kan setelah tatap muka, bertemu dengan secara fisik dengan pacarmu kan. Jadi beda, kalau pacaran virtual ini sama sekali nggak pernah ketemu dalam dunia nyata, tapi sudah memiliki rasa mengasihi, menyukai seseorang itu, lalu ya udah masuk ke dalam hubungan yang disebut dengan berpacaran. Yang dilakukan apa? Ya video call, chattingan, voice call dan sebagainya. Pokoknya ya di media online itulah mereka berkomunikasi bersama dengan pasangannya. Disebut dengan pacaran virtual. Demikian Karina. Oke Kak Jo, terima kasih pembahasannya buat pemahaman terkait pacaran virtual. Mungkin masih banyak orang-orang muda yang masih bingung membedakan mana LDR dengan pacaran virtual. Dan saya sendiri juga kayaknya baru hari ini
cukup paham terkait pacaran virtual ini. Karena banyak memang orang yang menyamakan antara pacaran virtual dengan LDR. Tapi itu dua hal yang memang benar-benar berbeda, Karina. Kalau pacaran virtual memang nggak pernah ketemu. Kalau LDR itu kan semula bersama, sering ketemu. Pada akhirnya karena satu faktor atau alasan tertentu akhirnya berpisah gitu. Oke Kak. Oke Iya. Kak. Baik Kak, ini ada pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa pacaran virtual digemari oleh orang saat ini? Alasannya sederhana. Yang pertama karena memang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ya kan? Jadi kita ini bisa bertemu, berkomunikasi dengan siapa saja dari belahan dunia manapun. Ya, saya nggak tahu Karina mungkin punya teman dari bukan hanya dari di Sumatera ini, tapi mungkin di luar Pulau Sumatera atau mungkin bahkan di luar negeri, gitu kan ya. Itu yang pertama, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengubah gaya hidup orang, termasuk gaya berpacaran. Jadi bukan hanya meeting online, bukan hanya belajar online, ibadah online sekarang ya, pacaran pun jadi akhirnya online. Dan penelitian ada yang menunjukkan bahwa ada juga orang yang berhasil sampai ke jenjang pernikahan loh, dari pacaran online ini. Gitu kan ya. Jadi nggak semua gagal sih, meskipun ada juga yang mengalami kegagalan memang. Nanti akan kita bahas mungkin dalam pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua, alasannya karena memang hayalan itu lebih menyenangkan daripada kenyataan. Ya enggak? Iya Kak. Namanya mimpi, namanya sesuatu yang nggak nyata itu memang lebih menyenangkan daripada kenyataan. Ya kan, banyak orang berkata kenyataan ini pahit rasanya gitu kan ya. Makanya banyak orang yang tinggal dalam hayalan. Jadi namanya pacaran virtual kan kita nggak ketemu secara fisik nih. Nggak di dunia yang nyata, yang real gitu kan ya. Jadi kadang-kadang orang berpacaran virtual itu karena dia memiliki khayalan yang berlebihan atau khayalan yang memang dia inginkan tentang seseorang itu. Contoh misalkan Karlina berpacaran online dengan seorang pria melalui aplikasi kencan online atau mungkin media sosial. Nah, mungkin bertukar foto, ya kan? Tetapi itu kan tidak menggambarkan seluruhnya tentang dia, fisiknya dia, physically, enggak kan? Iya kan? Biasanya orang kan kalau publish atau post foto itu kan diedit dulu, gitu kan ya? Filter. Iya, difilter dulu kan. Jadi enggak. Nah, jadi karena yang kita terima, informasi yang kita terima tentang seseorang itu di dunia maya tadi itu tidak sepenuhnya, maka kita menambahi apa yang informasi yang kita terima tadi. Misalkan tentang wajahnya, tentang karakternya, tentang identitasnya, itu kita punya khayalan sendiri. Oh, dia ini pasti begini orangnya. Pokoknya kita berhayal tentang seseorang cowok atau cewek, sesuatu yang kita inginkan. Padahal belum tentu seperti itu. Belum tentu seperti itu. Nah, jadi kenapa orang sekarang suka sekali berpacaran online atau pacaran virtual? Karena memang hayalan itu lebih menyenangkan daripada kenyataan. Gitu kan ya. Jadi banyak orang yang berkata, kalau pacaran online ini kan risikonya kecil dan sebagainya. Gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada banyak sih risiko-risiko negatif atau dampak-dampak negatif yang kita akan alami ketika kita memilih untuk pacaran secara virtual. Kadang-kadang memang kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan. Gitu kan ya. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa pasangan kita itu di dunia maya itu seperti apa yang kita gambarkan. Jadi itu pasangan imajiner kalau saya sebutkan. Jadi pasangan khayalan. Jadi nggak sesungguhnya gitu loh. Tapi ketika bertemu, wah ternyata tidak seperti yang dia harapkan atau ekspektasi dia. Coba bayangkan, bagaimana rasanya? Kecewa, iya kan? Marah gitu kan, merasa dibohongi dan sebagainya. Nah itu. Jadi kenapa orang suka atau anak muda menggemari pacaran virtual? Karena satu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua itu karena memang hayalan itu jauh lebih menyenangkan daripada yang namanya kenyataan. Itu Karina. Oke. Berarti itu lebih ke khayalan gitu ya Kak? Iya. Dia menciptakan khayalan sendiri tentang pasangannya dia gitu. Apa sih yang dilakukan oleh mereka yang berpacaran ini, apa yang dilakukan oleh pasangan selama pacaran virtual? Gitu ya. Apa yang mereka lakukan Iya. gitu kan ya. Nggak pernah ketemu secara langsung di dunia nyata. Terus bagaimana pacarannya gitu kan ya. Yang pertama, saya mencatat dari beberapa yang biasa dilakukan. Yang pertama, nonton bersama atau live streaming. Jadi misalkan Karina di kota A, pacar di dunia maya kamu di dunia lain gitu kan ya. Lalu kalian sepakat jam sekian kita nonton bareng yuk, live streaming yuk. Itu lalu bisa kirim pesan melalui platform media itu.
yang live streaming itu, lalu kita mention dia gitu kan ya. Jadi gitu, misalkan kita nonton YouTube nih sama-sama, oke jam sekian hari ini kita nonton film ini, lalu nanti di kolom komentar saling mention. Nah itu bisa jadi komunikasinya begitu dari nonton itu gitu kan ya. Kemudian bisa juga makan bersama. Bingung nggak bagaimana caranya makan bersama? Hah? Aduh bingung lah. Pacaran online tapi bisa makan bersama. Jadi gini ceritanya. Jadi caranya begini. Ini pengalaman orang-orang ya. Saya nggak pernah sih. Cuman saya mencari informasi lalu bertanya kepada orang-orang yang pacaran online, apa sih yang kalian lakukan gitu kan ya. Jadi kalau makan bersama tuh gini. Jadi saya punya pacar di dunia maya gitu kan ya. Lalu saya misalkan ada di Sumatera Utara ini, lalu saya belikan makanan khas Sumatera Utara atau makanan kesukaan saya kirimkan ke dia pun akan kirimkan makanan kesukaan dia ke saya gitu kan, atau makanan kesukaan saya dia kirimkan ke saya. Jadi bebas lah, boleh makanan kesukaan pasangan, boleh juga makanan kesukaan masing-masing yang dikirimkan. Lalu video call makan bersama sambil cerita-cerita. Nah begitu ya kan. Lalu ada lagi, selain makan bersama juga bisa karaoke virtual. Nah sekarang ada banyak sekali aplikasi-aplikasi karaoke virtual, di mana kita bisa sama-sama bernyanyi, ya kan, 2 orang bernyanyi. Nah itu juga biasa dilakukan oleh orang pasangan yang berpacaran secara virtual, karaoke virtual. Kemudian ada lagi mabar game, main bareng game, main bersama-sama, PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Jadi berpacaran sambil main game. Saya kira yang tadi itu agak lucu ya, maksudnya makan bersama, ya kan, tatap layar gitu kan ya, sambil ngobrol, makan lalu nonton bersama, live streaming, lalu karaoke virtual, lalu main game bersama-sama. Saya kira itu banyak dilakukan tapi manfaatnya tidak terlalu banyak. Nah ada lagi nih yang biasa dilakukan tapi punya manfaat, bisnis online bersama-sama. Ada juga orang yang berpacaran virtual. Mereka nggak hanya nonton bersama tadi, tidak hanya makan bersama secara virtual tadi, atau tidak hanya main game bersama, tapi juga mereka bisnis online bersama-sama. Itu kan lebih baik. Ada yang gitu. Lalu ada lagi yang mengikuti kelas online atau webinar bersama-sama, menambah wawasan, menambah skill mereka. Jadi ayo kita ikut webinar ini ya bersama-sama. Nanti kan bisa tatap layar, misalkan pakai aplikasi Zoom meeting atau Skype gitu kan, bisa tatap layar atau mungkin Google Meet gitu kan, bisa kan lihat apanya. Bisa juga kita, kalau kita di Zoom meeting juga bisa juga kita kirim pesan tuh, kita ke siapa kita kirim kan bisa juga sambil komunikasi tapi sambil mengikuti kelas online yang menambah skill-skillnya mereka itu. Jadi saya kira kalau pacaran virtual, orang berpacaran virtual jangan hanya menghabiskan waktu untuk main game, lalu video call sampai ada istilah sleep call gitu kan ya. Pokoknya sepanjang hari itu HP-nya aktif, video call aktif gitu kan ya. Dia mau apa tetap kedengaran suaranya, walaupun nggak selalu ngomong ya kan, tetap online tapi sambil dia kerja, yang sana juga sambil kerja, HP-nya nggak bersuara tapi itu online. Ada banyak begitu. Itu kan menghabiskan kuota, menghabiskan pulsa dan sebagainya. Itu saya kira pemborosan gitu kan ya, kasihan. Lebih baik kan bisnis online bisa, atau tadi bisa ikut kelas webinar atau kelas online yang menambah wawasan kita gitu. Jadi itulah Karina yang biasa. Mungkin ada banyak lagi teman-teman yang punya pengalaman pacaran virtual, bisa tambahkan di kolom komentar ya kan. Apa saja yang biasa kalian lakukan, mungkin menambah ide bagi yang lain gitu ya. Tapi saran saya, lakukanlah hal yang bermanfaat. Kalau ada di antara sahabat inspirasi yang saat ini memilih untuk pacaran virtual, nanti akan kita bahas lagi sebenarnya bagaimana sih pacaran virtual ini dampaknya baik atau buruk gitu kan ya. Gitu ya Karina. Oke. Berarti dari pemaparan kakak tadi, Karina bisa menyimpulkan sedikit lebay ya. Iyalah. Hal yang dilakukan. Aneh, ya lucu sih. Iya kan? Lebay sekali kan? Iya. Tapi di balik itu ada yang bermanfaat juga bisa tadi. Seperti tadi kan, bisnis online, ikut kelas online atau webinar bareng gitu, bisa. Dan ada kelebihan dan kekurangannya tentu dari pacaran virtual. Iya. Jadi Karlina mau bertanya nih kak, bagaimana pendapat kakak? Maksudnya apa menurut kakak terkait kelebihan dan kekurangan dari pacaran virtual ini? Oke. Memang pacaran virtual ini pro dan kontra, bukan bicara masalah boleh atau tidak boleh ya, itu pilihan ya. Setiap orang punya preferensi cara berpacaran. Tapi mari saya mengajak Karlina dan sahabat inspirasi untuk kita mempertimbangkan bersama-sama apa kelebihan dan kelemahannya. Ya kan, yang pertama kita bahas kelebihan dulu boleh ya. Sebelum kita jatuhkan kan kita angkat dulu gitu kan ya. Kelebihannya pertama lebih irit Karlina.
Kenapa? Karena kalau pacaran di dunia nyata, kita kan harus sering traktir nih. Ya kan? Lalu jalan bareng ke tempat wisata. Itu butuh biaya yang cukup gede. Iya. Yang itu tidak. Kemudian makan bersama. Biasanya kalau pacaran itu kan jarang sekali mau makan di pinggir jalan. Iya kan? Di restoran, di kafe. Sekarang makanan di kafe, di restoran itu cukup mahal, apalagi di kota-kota besar. Gitu kan ya. Lalu nonton bersama di bioskop. Kalau tadi kita nonton online tadi di Live streaming. pacaran, iya live streaming tadi kan itu lebih hemat. Ya, kalau di rumahnya ada wifi atau duduk di mana ada wifi-nya, dia nggak perlu boros kuota kan, nonton 2 jam. Tapi kalau nonton di bioskop mahal, ya kan, butuh biaya. Jadi orang bilang lebih irit, gitu ya, lebih irit karena memang tadi tidak perlu traktir makanan mewah di restoran mewah, tidak perlu jalan-jalan ke tempat wisata di berbagai kota, tidak perlu nonton di bioskop dan sebagainya. Itu yang pertama, lebih irit. Yang kedua adalah waktu lebih fleksibel. Karena kalau kita pacaran di dunia nyata, kita kan harus punya waktu tertentu. Nggak mungkin kita pacaran sampai dini hari kan. Iya kan? Dianggap orang apa kita nih kan? Bisa di pintu dibanting ke kita nih kalau kita pulang rumah kan. Iya kan? Dikasih batas waktu kan. Ada batas waktunya lah gitu maksud saya kan. Nggak enak kan. Lalu apa namanya? Kalau online ini kan virtual kan anytime, anywhere. Bisa kita lakukan. Karena kita di rumah sambil ngapain pun tengah malam, mau dini hari, pagi, malam. Bisa kita lakukan kapan saja. Jadi waktunya lebih fleksibel. Bahkan sambil kerja pun banyak orang yang tadi saya katakan sambil video callan, walaupun nggak selalu bicara dengan pasangan dalam media tadi, tapi tetap online. Itu juga ada kan. Jadi waktunya lebih fleksibel. Kemudian mengurangi konflik. Karena gini, kalau kita ketemu langsung dengan seorang itu, kita akan sering bersentuhan. Orang yang sering bersentuhan dengan orang lain, maka itu menimbulkan potensi untuk konflik yang lebih besar, ya kan? Karena kalau kita nggak bersentuhan langsung dengan orang itu, bukan berarti nggak ada konflik loh ya. Makanya tadi saya katakan mengurangi konflik. Konfliknya mungkin lebih sedikit daripada orang yang ketemu langsung. Kalau ketemu langsung ini memang namanya pertemuan, ada sentuhan-sentuhan, pasti ada gesekan dan itu bisa menimbulkan konflik. Makanya banyak orang memilih pacaran virtual karena katanya itu konfliknya lebih minim. Jadi mungkin dia bosan, marah, kecewa karena berpacaran secara physically, secara nyata gitu kan. Akhirnya memilih untuk virtual karena katanya konfliknya lebih sedikit. Nah, kemudian ada lagi kelebihannya, tidak mengganggu kesibukan. Jadi saya punya pengalaman ketika saya dan istri saya itu KFV berpacaran dulu. Kadang-kadang dia minta diantarin, padahal itu jam saya kerja. Ya kan, akhirnya saya harus pamit dulu ke atasan untuk bisa mengantarkan dia pacar saya ke tempat yang dia inginkan. Jadi itu kan mengganggu kesibukan sebenarnya kalau di dunia nyata. Nah kalau dunia maya kan nggak ada antar jemput pacar kan nggak ada. Wong kita nggak pernah ketemu kok, ya sendiri aja melakukan kesibukan masing-masing. Makanya pacaran virtual itu lebih memiliki ruang privasi. Privasi kita tetap terjaga karena kita nggak bertemu dengan dia, jadi kita lebih private memang. Jadi kita yang sibuk ini memang cocok untuk berpacaran virtual. Saya tidak menyarankan, tapi banyak orang yang sibuk memilih untuk pacaran virtual karena tadi katanya tidak mengganggu kesibukan. Itulah kelebihannya Karina. Lalu ada kelemahannya ternyata. Ada kelemahannya. Dan masalahnya yang saya catat dari berbagai sumber dan penelitian, kelemahannya lebih banyak daripada kelebihannya. Nah yang pertama, saya ada mencatat beberapa. Mudah bosan. Mudah bosan. Kenapa dikatakan mudah bosan? Karena meskipun dunia maya tadi menyenangkan saya katakan daripada dunia nyata, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kesenangan dalam pacaran virtual itu memang ada, tapi tidak untuk waktu yang lama. Orang akan mudah bosan. Kenapa? Karena dalam berpacaran virtual itu kan yang dilakukan hanya itu saja. Video call, voice call, ya kan, atau chattingan. Kan itu aja. Kadang-kadang kehabisan bahan untuk bicara. Ya kan? Kehabisan bahan karena memang terbatas banget ini metodenya, karena hanya bisa video callan, hanya bisa voice call, hanya bisa chattingan dan sebagainya. Jadi itu membuat orang mudah bosan. Kemudian yang kedua adalah kelemahannya penolakan. Seseorang itu bisa mengalami penolakan. Yang tadi saya katakan tadi, misalkan dia ketika di profilnya dia buat tampilan profil yang menarik gitu kan ya,
Tapi kan kita kan nggak tahu tingginya seberapa. Mungkin Karina punya standar, oh aku pengen cowok yang tingginya sekian gitu. Oke, tapi kan kalau di foto kan kelihatan hanya wajah, mungkin setengah badan, tapi kita nggak tahu berapa tingginya, seberapa bagaimana wanginya dan sebagainya, kita nggak tahu. Ketika ketemu kecewa, gitu kan? Iya. Misalkan saya buat profil yang menarik di apa namanya di media sosial saya atau mungkin di aplikasi kencan online, lalu ketika ingin bertemu dengan pacar virtual saya tadi, lalu ternyata dia melihat saya ini orangnya pendek dan sebagainya, nggak seperti yang ada di profil saya ditolak nggak? Ditolak. Sakit itu. Jadi itu risiko yang kedua, risiko penolakan dari teman kencan, karena dia lihat ternyata kita tidak seperti apa yang diharapkan atau apa yang dia khayalkan tadi, ya apa yang dia imajinasikan tadi. Kemudian dibohongi, bisa aja kita dibohongi. Jika mengenal seseorang dari dunia maya dan tidak pernah ketemu secara langsung, maka resiko yang paling besar adalah dibohongi. Karena lebih mudah memang dibohongi orang yang ketemu di dunia maya. Apa saja contohnya? Kita nggak tahu penampilan fisiknya sebenarnya seperti apa. Tadi sudah kita bahas kan. Kemudian kita nggak tahu identitasnya, keluarganya bagaimana, imannya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, kita nggak tahu. Komunitasnya bagaimana, kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu identitasnya. Lalu kita juga tidak tahu sifat atau karakter aslinya. Kalau orang di media sosial itu kan biasanya kan di ruang publik itu biasanya menampilkan hal yang baik-baik saja. Iya kan? Iya. Jadi kalau orang konteks Kristen itu sok-sok rohani gitu kan ya. Memang kita bisa melihat karakter seseorang dari media sosialnya, tapi itu tidak menggambarkan secara keseluruhan. Karena orang bisa memanipulasi, iya kan, media sosialnya, pura-pura rohani hanya untuk mencari perhatian orang dan sebagainya, bisa kan? Tapi, nah, jadi kita nggak tahu sifat atau karakter aslinya, karena kita kadang-kadang kita ketemu orang yang di dunia nyata aja, itu kita nggak bisa nangkep karakter atau sifat aslinya secara menyeluruh, atau tidak? Apalagi kita hanya ketemu di dunia yang tidak nyata atau dunia maya. Wah, itu kita sangat-sangat buta sekali tentang karakter seseorang. Itu. Kemudian selain dibohongi tadi, kemudian kita bisa jadi korban ghosting. Ghosting itu kan istilah yang populer, itu artinya kan tiba-tiba seseorang itu ditinggal oleh pasangannya gitu kan ya. Seperti hantu, makanya ghosting gitu kan ya. Nggak tahu alasannya kapan, nggak ada informasi apa-apa, tiba-tiba ditinggalkan. Bisa aja kan? Karena tadi membosankan, lalu karena tadi merasa dibohongi, akhirnya udah dia tiba-tiba menghilang. Nah, itu bisa jadi korban ghosting. Kemudian korban selingkuh. Karena tidak, orang aja di dunia nyata itu bisa selingkuh. Apalagi di dunia maya yang kita nggak tahu dia di mana, apa yang dilakukan dia, apa yang dikerjakan dia, di mana dia, kita nggak tahu. Untuk selingkuh sangat terbuka pintunya, lebar-lebar, itu tidak. Apalagi imannya tidak dewasa, tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Waduh, orang yang sudah ibadah aja ketemu di dunia nyata aja masih bisa selingkuh, apalagi yang kita nggak kenal identitasnya, imannya seperti apa, dan kita nggak pernah ketemu dia, kita bisa menjadi korban selingkuh. Nah, kemudian pelecehan. 60% kelompok perempuan yang berusia 18 sampai 34 tahun itu ada sebuah penelitian yang melaporkan bahwa mereka seringkali mendapatkan pelecehan berupa apa? Mendapatkan gambar-gambar porno atau video porno dari pasangan virtualnya. Gitu. Jadi itu kan pelecehan. Kemudian kasus kriminal. Perempuan atau laki-laki yang memiliki pasangan secara virtual itu bisa menjadi korban kriminal atau cybercrime, kejahatan digital, dibohongi, ya kan, diperas uangnya. Laki-laki kadang-kadang juga karena cintanya, jadi si perempuan memanfaatkan dia, memeras uangnya. Banyak berita-berita juga yang menyampaikan hal itu, orang menjadi korban kriminal karena pacaran virtual. Jadi mungkin ada banyak lagi kalau kekurangannya, tapi saya bahas secara global. Nah, jadi banyak sebenarnya kekurangan dari pacaran virtual daripada kelebihannya. Begitu Karina. Cukup panjang ya Kak. Iya. Dari kesimpulan yang saya dapat itu lebih banyak kekurangannya berarti daripada kelebihannya. Kelebihannya tadi waktu dengar kakak membahas kelebihannya itu kayaknya menarik gitu. Tapi setelah dengar kekurangannya kayaknya sedikit menakutkan. Menakutkan ya. Bukan sedikit sih, memang memang menakutkan. Mungkin tadi ketika saya menjelaskan tentang kelebihannya, mungkin sahabat inspirasi atau Karina mungkin enak juga pacaran virtual gitu ya. Tapi ya itu risiko negatifnya lebih banyak dan memang menyakitkan gitu.
terkait pacaran virtual ini pasti ada juga hubungannya dengan Alkitab ya kan? Iya, iya. Iya. Jadi saya mau bertanya nih, Karnina mau bertanya, apa kata Alkitab tentang pacaran virtual? Baik. Memang Alkitab tidak menggambarkan atau memberikan sebuah deskripsi tentang pacaran, apalagi pacaran virtual. Ya kan, karena di Alkitab itu hanya tertulis tentang pertunangan, lalu tentang rumah tangga. Khususnya kitab Efesus pasal 5. Bagaimana hubungan rumah tangga antara suami dan istri kan. Tapi prinsip-prinsipnya ada di Alkitab. Karena Alkitab itu relevan untuk sepanjang masa, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ya kan? Langit bumi akan berlalu, itu kata firman Tuhan, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, sebagai orang Kristen kita perlu menggunakan Alkitab sebagai standar atau pijakan hidup kita, termasuk dalam hal berpacaran. Nah, masalah pacaran online itu bukan dosa atau tidak. Karena bukan konsep Alkitab tentang pacaran, bukan how you meet, bagaimana kamu bertemu dengan dia di dunia nyata atau di dunia maya, tapi dengan siapa kamu berpacaran. Jadi yang Alkitab tekankan itu bukan bagaimana cara kita bertemu dengan pacar kita, tapi bagaimana dengan siapa kita berpacaran, siapa yang kita pacari. Alkitab menjelaskan bahwa yang kita pacari haruslah orang yang seiman dengan kita. Karena gelap dan terang tidak dapat bersatu. Nah, apa kata Alkitab tentang pacaran virtual? Jadi yang Tuhan mau kita sebagai orang Kristen itu ingin menunjukkan bagaimana Kristus dan membawa orang untuk datang kepada Kristus. Coba kita pertimbangkan ketika kita berbicara secara virtual, apakah kita cukup dewasa untuk yakin bahwa orang yang ada di dunia maya tadi itu benar-benar dewasa secara rohani? Iya kan? Itu yang paling penting gitu. Tapi saya rasa sedikit atau kecil sekali kemungkinan untuk kita bisa memastikan orang yang kita jumpa di dunia maya itu kita bisa melihat secara garis besar, secara dominan imannya. Saya bilang hanya mungkin serpian-serpian kecil yang bisa kita lihat. Jadi risikonya besar sekali. Saya katakan begitu. Nah, jadi saya menyarankan bahwa kalau dalam konteks pacaran itu kasih itu haruslah kita nyatakan secara nyata kepada orang. Gitu kan ya. Dan orang-orang yang mungkin berpisah setelah mungkin bertemu, berpacaran, lalu terpisah, lalu sekarang LDR, saya sarankan itu nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Nah, bukan salah ya saya bilang ya, tidak sehat. Kalau namanya tidak sehat ya lama-lama jadi sakit dan sebagainya gitu. Ada banyak konsekuensinya. Jadi nggak sehat. Apalagi kalau suami istri berpisah, itu juga tidak sehat. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Alkitab bahkan berkata seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi orang banyak sekali sekarang berpisah dengan istrinya hanya karena pekerjaan. Keluarga aja harus ditinggalkan, orang tua aja harus kita tinggalkan demi bersatu dengan istri. Tapi orang banyak yang yang hanya karena pekerjaan akhirnya berpisah dengan istri. Saya kira itu tidak sehat gitu kan ya. Nah, jadi kita harus minta hikmat dari Tuhan, karena Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata bahwa kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memberikan jodoh kepada setiap kita, dan sahabat inspirasi bisa berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan Tuhan akan pertemukan kita dengan jodoh yang sesuai dengan kehendak Dia. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat satu hal, dunia maya tidak seindah dunia nyata. Meskipun dunia nyata menyakitkan, tapi dunia maya memang tidak pernah seindah dunia nyata. Jadi kita ini harus real aja gitu loh. Hadapi yang di dunia nyata ini aja. Gitu maksud saya, Karina. Iya. Oke, Kak. Terima kasih Kak sudah memberikan Sama-sama kita pandangan terkait pacaran virtual ini. Ada kelebihan tetapi lebih banyak lagi kekurangannya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah atau yang mengikuti program ini, boleh subscribe, share juga. Iya. Jika ada teman-teman juga yang mungkin punya pengalaman menarik terkait pacaran virtual ini, boleh berbagi kisah lewat kolom komentar. Iya. Atau mungkin sahabat inspirasi pengen dibahas topik-topik tertentu oleh kami, silahkan juga bisa request di kolom komentar gitu ya. Iya. Semoga sahabat inspirasi diberkati dengan perbincangan kami hari ini. Mari sahabat inspirasi, kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini kami boleh mengikuti program Inspiring Talk yang memperlengkapi kami dengan pacaran virtual. Hamba berdoa buat sahabat inspirasi yang mungkin saat ini memilih untuk menjalani hubungan pacaran secara virtual. Biar mereka diberikan Tuhan hikmat untuk benar-benar mempertimbangkan, untuk benar-benar memilih langkah yang telah mereka ambil supaya mereka tidak salah mengambil keputusan Tuhan. Hamba berdoa juga buat sahabat inspirasi yang mungkin belum menemukan jodoh. Tuhan yang berkati mereka. Kami percaya ketika kami mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati apa yang kami perlukan. Hamba berdoa juga buat program Inspiring Talk supaya memberkati banyak orang dan kami semua sungguh-sungguh semakin mengenal kehendak dan kebenaran Tuhan. Berkati hamba dan berkati Karina juga sebagai host. Berkati program-program Inspiring Talk berikutnya. Kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut dalam program ini. Nantikan tema-tema berikutnya yang tidak kalah menarik. Sampai ketemu. Tuhan berkati semua Tuhan sahabat berkati. inspirasi.